Rani, seorang anak berusia 6 tahun, sering mengalami hidung tersumbat, terutama saat bangun tidur di pagi hari dan terkadang juga di malam hari. Gejala ini membuat Rani sulit bernafas lega dan merasa tidak nyaman. Khawatir dengan kondisi Rani, Pak Bayu memutuskan membawanya ke dokter untuk memeriksakan keadaannya. Jadi, serahkan dulu ya. Nah, ini Bapak, setelah adiknya saya periksa, anak Bapak ini terkena rhinitis ringan, di mana memang biasa terjadi pada anak-anak. Gejalanya itu seperti bersin-bersin dan juga hidung tersumbat. Nah, biasanya kita bisa kasih cairan irigasi hidung, Pak. Seperti itu. Oh begitu ya dokter. Kira-kira di mana saya bisa mendapatkan obat cairan irigasi hidung tersebut, dokter? Untuk obatnya Bapak bisa cari di apotek dulu. Oh di apotek, dokter. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya dan penjelasannya, dokter. Terima kasih, semoga cepat sembuh. Ya, terima kasih, dokter. Setelah dari dokter, Pak Bayu pun mengajak Rani pergi ke apotek untuk mencari cairan irigasi hidung yang direkomendasikan. Ia ingin memastikan bahwa alat dan cairan yang digunakan aman serta sesuai untuk anaknya. Selamat siang Bapak Ade, bisa saya bantu? Selamat siang, Bu. Kebetulan anak saya baru saja datang dari dokter dan kata dokter anak saya terkena rhinitis alergi ringan. Dan kata dokter menyarankan untuk saya membeli obat cairan irigasi hidung. Itu setelah saya cek untuk alat irigasinya dan juga cairannya ada. Apakah Bapak ingin mencarinya? Ya, saya ingin tahunya, masa masih aku udah bingung apakah obat tersebut itu cocok dan aman untuk anak saya ya? Baik Bapak, kebetulan Bapak ingin bertanya langsung dengan apotekernya. Baik, selamat siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Atika sebagai apoteker yang bekerja di Apotek Mulia. Boleh saya tahu apa yang bisa saya bantu, Bapak? Baik, selamat siang apoteker. Kebetulan anak saya baru saja datang dari dokter. Kata dokter, anak saya disuruh untuk membeli obat di apotek, yaitu obat cairan irigasi hidung. Seperti itu apoteker. Tapi saya masih ragu terhadap obat tersebut. Apakah obat tersebut aman untuk anak saya? Sebelumnya, boleh saya tahu siapa nama anak Bapak dan umurnya berapa? Untuk nama anak saya itu namanya Rani dan umurnya itu 6 tahun. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan sebelumnya. Bolehkah saya meminta waktu Bapak sebentar, sekitar 10-15 menit ke depan untuk konsultasi terkait obat yang disebutkan Bapak tadi? Boleh apoteker. Kebetulan anak saya lagi sehat. Baik, Rani, sebelumnya bagaimana ya? Adakah keluhan atau gejala mungkin yang dirasakan selama ini? Itu bagaimana? Biasanya dia di pagi hari sering mengalami hidung mampet dan kadang malam hari juga sering mengalami hidung tersumbat sehingga dia sulit untuk tidur nyenyak. Oh, seperti itu. Baik. Ada nggak gejala lain mungkin seperti bersin-bersin, flu, atau mungkin gatal pada hidung yang dialami oleh Rani? Biasanya Rani itu di pagi hari dia mengalami bersin-bersin dan juga ingisnya itu kadang keluar. Apakah Rani sebelumnya memiliki riwayat alergi? Kebetulan tidak ada. Oh, tidak ada. Apakah mungkin Rani punya riwayat penyakit lain seperti asma atau sinusitis?
Kebetulan juga tidak ada apoteker, cuman tadi pas diperiksa di dokter katanya anak saya terkena rinitis alergi ringan seperti itu. Oh baik, jadi rinitis alergi ringan ya. Ada konsumsi obat lain nggak yang rutin seperti itu? Tidak. Baik, terima kasih informasinya Bapak. Sebelumnya, berarti Rani ini sedang tidak mengonsumsi obat lainnya sekarang. Lalu, apakah ada resep dari dokter, mungkin obat alergi dan obat lainnya? Kebetulan tidak ada apoteker. Tadi dokter cuma menyarankan untuk mencari obat cairan irigasi hidung di apotek, seperti itu aja. Oh, baik. Jadi dari pemeriksaan dokter tadi kan Rani ini diduga mengalami rinitis alergi ringan. Itu biasanya dipicu oleh udara dingin, debu, atau bisa juga bulu hewan. Nah, penggunaan cairan irigasi hidung ini biasanya sangat aman untuk anak usia 6 tahun seperti Rani ini. Nah, tujuannya itu untuk membersihkan rongga hidung dari lendir atau alergen, sehingga nanti gejalanya seperti bersin, flu itu bisa mereda. Seperti itu Bapak. Apakah cairan itu memang benar aman untuk anak saya? Itu seperti apa ya cairan itu? Jadi untuk cairan irigasi hidung itu biasanya itu dalam bentuk larutan garam yang steril atau yang disebut salin. Nah, cairan ini itu untuk membilas rongga hidung itu agar lendir atau alergen yang berada di rongga hidung itu dikeluarkan. Jadi nanti gejalanya alerginya nanti bakal berkurang seperti itu, lama-lamaan jadi sembuh. Untuk penggunaannya itu biasanya itu membutuhkan alat bantu. Nah, salah satu yang sering digunakan itu ada dua. Yang pertama itu netipot dan ada juga splint, seperti itu Bapak. Netipot itu seperti teko kecil. Sepertinya saya pernah lihat sekilas. Benar sekali Bapak. Sebentar ya, saya ambilkan alatnya. Baik, Bapak, jadi nanti cairannya itu seperti ini, dan untuk alat bantunya itu kebetulan untuk yang netipot di apotek kami itu sedang tidak tersedia. Terus juga karena ukurannya besar, takutnya si Rani nanti takut dia saling membersihkan itu kan, jadi takutnya Rani itu takut merasa perih atau bagaimana. Maka saya sarankan itu menggunakan splint agar nanti biar lebih gampang masuk di lubang hidungnya seperti itu. Splint itu yang ada jarumnya itu ya? Benar, tapi di sini itu splintnya itu tidak berjarum Bapak. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari splint ini untuk membersihkan rongga hidung menggunakan cairan irigasi. Nah, yang pertama itu pastikan dulu tangan Bapak itu sudah dicuci dengan sabun dan air mengalir. Nah, setelah bersih, langsung saja buka splintnya. Yang ini yang 10 mili ya Pak. Nah, tentu saja untuk splint yang baru itu kan berisi jarum. Nah, jarumnya ini tuh bisa digunakan untuk pada saat mengisi cairan salinnya. Nah, jadi ini ditusukkan, setelah itu difulkan sampai batas di sini. Di sini kan batasnya 12 mili ya. Difulkan batas 12 mili. Setelah itu nanti dibuang aja bagian jarumnya. Nah, tetap buang seperti ini. Terus sediakan wadah khusus untuk pembuangan jarum supaya nggak menyakiti orang lain. Setelah itu, setelah sudah terisi full, nanti ajak si Raninya itu duduk dengan posisi yang nyaman supaya nanti dia itu nggak bergerak ke sana kemari. Nah, posisi yang nyaman, setelah itu dimiringkan kepalanya agak menunduk. Lalu nanti bisa langsung dari ujung splint ini dimasukkan pada rongga bagian atas hidungnya. Nanti ditekan perlahan, jangan langsung ditekan, nanti takutnya perih. Nah, ditekan perlahan, biarkan cairannya itu keluar dari hidung bawahnya. Nah, nanti itu biarkanlah sampai
cairan yang ada di sini itu habis. Nah, lakukan hal yang sama pada posisi yang berbeda seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih apoteker. Apakah alat ini bisa digunakan terus-menerus? Saya sarankan sih untuk tidak menggunakan squid secara terus-menerus. Tetapi untuk jika memungkinkan, pada saat ingin menggunakan berulang itu dicuci bagian ujungnya ini dengan air panas. Nanti ketika warnanya sudah berubah sebaiknya dibuang. Nah, Bapak kalau nggak mau beli stick berkali-kali, Bapak bisa menggunakan etipot. Nah, karena di sini tidak tersedia, Bapak bisa beli di apotek lain seperti itu, Bapak. Alat ini berapa kali sehari ya digunakan apoteker? Baik, untuk rinitis ringan seperti yang dialami Rani, itu biasanya penggunaannya 2 kali sehari ya. Pagi pada saat Rani baru bangun tidur itu, dan malam sebelum Rani bangun tidur. Untuk penggunaannya itu setelah itu diusahakan jangan ya lebih dari 3, karena nanti takutnya kelembaban dari Rani itu terganggu. Berarti digunakan sehari 2 kali ya? Iya, benar. Baik, terima kasih apoteker. Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait penggunaan atau mungkin obatnya? Untuk saat ini belum ada. Baik, saya izin untuk meminta Bapak mengulang apa yang saya sampaikan barusan untuk meluruskan informasi apakah Bapak sudah paham tentang cara penggunaan irigasi hidung ini atau tidak. Alat ini itu digunakan sehari itu 2 kali. Nah, ini kan ada jarumnya. Nanti jarumnya itu ditusuk di cairan ini, ditusuk, kemudian nanti apabila sudah full itu nanti dicabut jarumnya, kemudian nanti cairan yang ada di alat ini tuh dimasukkan ke hidung anak saya, yaitu dengan posisi nyaman dan kepalanya itu agak sebelah kiri mungkin atau sebelah kanan, kemudian agak menunduk sedikit. Kemudian nanti alat ini tuh dimasukin ke atas, kemudian nanti setelah alat itu dikeluarkan cairnya, nanti cairnya akan turun ke sampingnya itu, dan ini tuh digunakan juga pada hidung yang sebelahnya juga seperti itu. Apakah benar atau tidak? Baik, mungkin sudah cukup benar, tetapi saya ingin meluruskan nanti posisinya Rani itu usahakan itu kepalanya tegak, nah di situ dimiringkan sedikit, nah kan sedikit menunduk, jangan menengadah, nanti takutnya cairannya masuk ke tenggorokan atau ke telinga. Nah itu setelah posisi menunduk, ingat untuk squidnya ini dimasukkan bagian rongga hidung yang atas supaya nanti cairannya itu keluar di bagian rongga hidung yang bawah. Begitupun posisi yang sebaliknya seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan penjelasannya yang sangat jelas, apoteker. Sehingga anak saya juga semoga cepat sembuh dengan penjelasan dari apoteker. Terima kasih apoteker. Baik, di sini saya izin meminta tanda tangan Bapak untuk dokumentasi konseling pada hari ini. Sebelah sini, Bapak. Sebelah sini ya. Baik, terima kasih. Ini untuk obatnya dan ini untuk juga alatnya. Semoga setelah konseling ini dan semoga setelah beberapa hari Rani cepat sembuh, dan jika ingin ada hal yang ditanyakan lebih lanjut lagi bisa datang ke apotek untuk konseling. Baik, terima kasih apoteker. Baik, nanti saya antarkan obatnya ke administrasi. Bapak bisa bayar langsung untuk pembayarannya di administrasi dengan asisten apoteker saya. Baik, terima kasih apoteker. Baik, sama-sama Bapak. Hari. Selamat siang Bapak Ade. Apakah sudah selesai mengikuti konsultasinya? Ya, saya sudah selesai konsultasi tadi dan sudah dijelaskan dengan detail juga sama apotekernya. Saya jadi mau mencari speed 10 mili sama cairan juga sih. Speed 10 mili-nya ya? Sebentar ya Pak ya, saya ambil. Ini Bapak untuk speed 10 mili dan juga cairan irigasinya. Jadi semua totalnya 24.000 Pak. Silakan dulu ya.
Terima kasih Bapak, semoga adanya cepat sembuh. Dan kalau misalnya ada yang ingin menanyakan lagi, bisa kembali ke apoteker kami. Terima kasih ya. Terima kasih.